Halo semuanya, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran matematika. Dan pada hari ini kita masih belajar bab geometri dan pengukuran segi 4. Tetapi pada subbab jajar genjang dan belah ketupat. Yang pertama, kita akan membahas tentang jajar genjang. Nah, jajar genjang itu apa sih dan seperti apa bentuknya? Nah, di sini ada gambar sebuah jajar genjang ABCD. Jadi, jajar genjang itu adalah sebuah bangun datar yang berbentuk segi 4 dengan dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar. Juga memiliki dua pasang sudut yang berhadapan dan sama besar, serta kedua diagonalnya itu saling berpotongan di tengah-tengah. Nah, jadi yang dimaksud jajar genjang ini ya. Dan bentuknya seperti apa? Seperti ini bentuknya untuk jajar genjang. Nah, jajar genjang itu dibentuk dari gabungan sebuah segitiga dan bayangannya setelah diputar setengah putaran dengan pusat titik tengah salah satu sisinya. Nah, jadi jajar genjang itu dapat dibentuk dari dua buah segitiga yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, seperti ini. Jadi ada dua buah segitiga kita bisa satukan. Atau dari sebuah segitiga yang dimana bayangannya itu jadi ada sebuah segitiga yang dimana diputar, maka bayangannya itu akan membentuk segitiga asalnya, sehingga ketika disatukan antara segitiga asal dan bayangannya akan membentuk jajar genjang. Nah, atau jika digambarkan lagi seperti ini, misalkan ada sebuah segitiga ABD. Nah, ketika diputar setengah putaran atau 180 derajat, maka si bayangannya itu akan menjadi segitiga BAD yang dimana akan membentuk jajar genjang. Jadi pada intinya jajar genjang itu dibentuk dari dua buah segitiga yang ukuran dan bentuknya sama, atau dari satu segitiga yang dimana bayangannya diputar dan bayangannya itu disatukan dengan bentuk asalnya, maka akan membentuk jajar genjang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat dari jajar genjang. Nah, di sini ada jajar genjang ABCD. Sifat yang pertama, yaitu sisi yang berhadapan akan memiliki panjang yang sama besar. Di sini, di jajar genjang itu ada dua pasang sisi yang berhadapan, di mana yang pertama, ada panjang sisi AB yang berhadapan dengan CD, maka AB akan sama dengan CD. Jika panjang AB 8 cm, maka panjang CD juga akan 8 cm. Jika panjang AB 3 cm, maka panjang CD juga akan 3 cm. Lalu, sisi yang berhadapan sejajar, di mana pada jajar genjang ada dua pasang sisi yang sejajar, yaitu panjang sisi AB yang sejajar dengan CD dan panjang sisi AD yang sejajar dengan BC. Sehingga AB tanda pagar ini dibaca sama dan sejajar. AB sama dan sejajar dengan CD, dan AD sama dan sejajar dengan B. Pada setiap jajar genjang itu memiliki sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Jadi sisi yang berhadapannya itu akan memiliki panjang yang sama dan juga sejajar, seperti AB dan CD dan AD sejajar dan sama panjang dengan BC. Lalu, sifat yang selanjutnya, sudut yang berhadapan sama besar.
pada jajar genjang ada dua sudut yang berhadapan yang sama besar. Jadi di sini ada sudut A yang akan memiliki besar yang sama, memiliki besar sudut yang sama dengan sudut C. Lalu ada sudut B yang akan memiliki besar sudut yang sama dengan sudut D. Jadi kalau misalkan sudut B-nya 50, maka sudut D-nya 50 derajat. Tapi kalau sudut A akan memiliki besar yang sama dengan sudut C. Kalau misalkan sudut A-nya 30 derajat, maka sudut C-nya juga 30. Lalu sifat yang selanjutnya. Karena AB sejajar dengan DC, maka sudut A ditambah sudut D akan memiliki besar sudut 180 derajat, atau sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Lalu sudut B ditambah sudut C akan sama dengan 180 derajat. Lalu karena AD sejajar dengan BC, maka sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Dan sudut C ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Nah, jadi pada setiap jajar genjang, jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan itu adalah 180 derajat. Jadi sederhananya seperti ini. Misalkan di sini ada sudut A, ya. Sudut A itu berdekatan dengan sudut B dan berdekatan dengan sudut D. Maka ketika sudut A ini dijumlahkan dengan sudut B akan menghasilkan besar sudut sebesar 180 derajat. Dan jika sudut A ditambah sudut D akan sama dengan 180 derajat. Tetapi sudut A ini tidak berdekatan dengan sudut C. Maka tidak bisa dijumlahkan sudut A ditambah sudut C 180 derajat, itu tidak bisa. Melainkan sudut A itu hanya bisa dijumlahkan dengan sudut B atau dengan sudut D untuk menghasilkan sudut yang sebesar 180 derajat. Nah, sudut di sini ada sudut dalam berseberangan. Jadi, jika sudut A ini dipotong oleh sebuah diagonal, maka akan terbagi menjadi dua. Nah, sudut yang sebelah sini akan sama dengan sudut sebelah sini. Ini dinamakan sudut dalam berseberangan. Nah, di sini ada contoh pengukuran sudut pada jajar genjang, di mana kita akan membuktikan sudut yang berdekatan pada jajar genjang itu akan menghasilkan besar sudut 180 derajat. Nah, di sini ada sudut A, di mana sudut A itu berdekatan dengan sudut D dan berdekatan dengan sudut B. Jadi jika sudut A ditambah sudut B itu akan menghasilkan 180 derajat. Atau sudut A dijumlahkan dengan sudut D akan menghasilkan 180 derajat. Tetapi pada contoh ini kita akan mengukur sudut A ditambah sudut B akan menghasilkan 180 derajat. Nah, di sini sudut A terukur 70 derajat dan sudut B-nya ketika diukur menghasilkan sudut 110 derajat. Maka sudut A ditambah sudut B, di mana sudut A-nya 70 derajat dan sudut B-nya 110 derajat, maka 70 ditambah 110 adalah 180 derajat. Maka terbukti di mana besar sudut-sudut yang berdekatan pada jajar genjang adalah 180 derajat. Lalu, kedua diagonal pada setiap jajar genjang saling membagi dua sama panjang, di mana di sini ada diagonal AC dan diagonal BD yang berpotongan pada titik O. Nah, di sini di mana AO atau OA akan sama dengan OC. Nah, di sini ditandai seperti ini. Tuh.
di mana OA itu akan memiliki panjang yang sama dengan OC. Lalu OB akan memiliki panjang yang sama dengan OD. Maka panjang OB sama dengan panjang OD. Jadi kalau misalkan panjang OB-nya 4 cm, maka panjang OD-nya juga 4 cm. Dan jika panjang OA-nya 8 cm, maka panjang OC-nya juga 8 cm. Nah, sebelum kita membahas tentang keliling dan luas jajar genjang, kita harus tahu terlebih dahulu unsur-unsur apa saja yang ada pada jajar genjang, yaitu ada alas, ada tinggi, dan ada sisi yang lain. Nah, sisi yang lain itu biasanya disimbolkan dengan B. Biasanya ya, pada soal-soal itu disimbolkan dengan B. Nah, yang dijadikan alas itu seperti apa? Jadi, alas itu sama juga dengan sisi, tetapi yang dijadikan alas itu adalah yang tegak lurus dengan tinggi. Jadi, tinggi pada jajar genjang itu pada beberapa soal nanti pasti kalian akan menemukannya. Tingginya itu ada yang diketahui seperti ini, ada yang diketahui seperti ini, dan ada juga yang diketahui seperti ini. Nah, yang dijadikan alas itu adalah yang tegak lurus dengan tinggi. Jika tipe yang pertama tingginya itu diketahui seperti ini, ya, maka alasnya itu adalah yang tegak lurus dengan tingginya. Berarti bagian ini. Nah, jika diketahuinya tingginya seperti ini, mana yang dijadikan alasnya? Bukan dari ujung sini sampai ujung sini juga, bukan, tetapi hanya dari ujung sini sampai ujung sini. Karena apa? Karena alas yang menjadi sisi jajar genjangnya saja yang memang dijadikan alas itu. Lalu jika tingginya diketahui seperti ini, maka yang dijadikan alasnya yang tegak lurus dengan tinggi ini, yaitu adalah ini. Nah, maka sisi yang lainnya yang tidak dijadikan alas disebut dengan B. Nah, maka sisi ini dan sisi ini adalah B. Jika di sini alas, maka karena sisi sebelah sini itu sejajar dengan sisi atas ini, maka ini juga biasanya disimbolkan dengan A. Nah, sama juga dengan ini. Jika di sini A, maka yang sejajarnya itu yang atasnya adalah A. Nah, jika di sininya A, maka di sini juga adalah A, ya. Nah, lalu sekarang kita akan membahas tentang keliling jajar genjang. Ingat ya bahwa keliling itu merupakan jumlah sisi-sisi luar dari jajar genjang. Kalau misalkan keliling jajar genjang, maka jumlah sisi-sisi luar dari jajar genjang. Nah, berarti kita tinggal jumlahkan. Misalkan kalau kita menghitung keliling jajar genjang di sini. Di sini kan ada sisi A, di sini ada sisi B, maka kita tinggal jumlahkan. A ditambah B ditambah, karena ini sejajar dengan A ini, maka di sini A ditambah A, lalu karena di sini sejajar dengan B, maka tambah B, sehingga A tambah B tambah A tambah B. Maka karena di sininya A-nya ada 2 dan B-nya ada 2, maka bisa dirumuskan K sama dengan 2 kali A ditambah B. Maka rumus keliling jajar genjang ini adalah seperti ini. Lalu bagaimana rumus dari luas jajar genjang? Nah, untuk rumus dari luas jajar genjang adalah L sama dengan A dikali T. A itu alas, T itu adalah tinggi. Tadi alasnya misalkan ini, alas tinggal dikalikan dengan tingginya. Lalu ini, alas kalikan dengan tingginya. Alas kali tinggi. Nah, seperti itu. Contoh soal yang pertama, di sini ada sebuah jajar genjang PQRS. Nah, di mana yang diketahuinya itu panjang PQ 12 cm, panjang PS 7 cm, panjang QS 10 cm, dan besar sudut QPS. Besar sudut
QPS 62 derajat. Nah, kita harus menentukan panjang QR, panjang QO, besar sudut QRS, dan besar sudut PQR. Yang pertama, kita mencari panjang QR. Nah, di sini panjang QR sejajar dan memiliki panjang yang sama dengan sisi yang berhadapannya, yaitu PS. Karena QR sejajar dengan PS, maka QR sama dengan PS. QR sama dengan PS-nya itu 7 cm, maka QR sama dengan 7 cm. Selanjutnya, kita harus mencari panjang QO. Tadi diketahui panjang QS yaitu 10 cm. Berarti panjang QO itu adalah setengah dari panjang QS. Maka QO sama dengan setengah QS. QO sama dengan 1/2 dikali QS-nya adalah 10 cm. Maka setengah dikali 10 cm yaitu 5 cm. Selanjutnya kita mencari besar sudut QRS. Besar sudut QRS berhadapan dengan sudut QPS. Maka besar sudut QRS akan sama dengan besar sudut QPS, yaitu 62 derajat. Selanjutnya, kita harus mencari besar sudut PQR. Besar sudut PQR itu sebelah mana? PQR, berarti sudut Q ini. Nah, caranya gimana? Kan kalau tadi mencari sudut R ini gampang ya, karena sudut R ini berhadapan dengan sudut P, maka karena sudut P-nya 62 derajat, maka sudut R-nya juga 62 derajat. Sedangkan untuk mencari sudut Q ini yang berhadapan dengan sudut sudut S-nya saja belum diketahui gitu ya. Maka kita ingat di mana jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan pada sebuah jajar genjang itu akan menghasilkan 180 derajat. Nah, di sini sudut PQR ini atau sudut Q ini berdekatan dengan sudut R atau sudut QRS dan berdekatan dengan sudut P atau sudut QPS. Nah, maka kita bisa menggunakan sudut yang ini atau sudut yang ini untuk menyelesaikan. Nah, di sini memang menggunakan sudut yang ini. Di mana sudut yang ini tadi besarnya berapa? 62 derajat. Nah, karena sudut Q ini berdekatan dengan sudut R ini, maka kita tinggal jumlahkan sudut PQR ditambah sudut QRS sama dengan 180 derajat. Sudut PQR-nya kita tuliskan kembali, sudut QRS-nya yaitu tadi adalah 62 derajat, kita masukkan 62 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, 62 derajat ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Sehingga di sini tadinya operasinya penjumlahan akan menjadi pengurangan. Maka sudut PQR sama dengan 180 derajat dikurangi 62 derajat, yaitu 118 derajat. Contoh soal nomor 2. Nah, di sini ada sebuah jajar genjang ABCD, yang dimana sudut A-nya 2X, B-nya 39 dan Z, C-nya 64 derajat, dan D-nya 3Y. Nah, kita harus mencari nilai X, Y, dan Z-nya. Yang pertama, untuk mencari nilai X. Nilai X ini ada pada sudut BAD atau pada sudut A yang berhadapan dengan sudut C atau BCD. Maka, kita bisa menuliskan sudut BAD sama dengan sudut BCD. Sudut BAD-nya 2X, sudut BCD-nya 64. Maka 2X sama dengan 64, X sama dengan 2-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, sehingga yang tadinya kali akan menjadi bagi. Maka 64 dibagi 2, yaitu 32. Jadi X-nya adalah 32. Selanjutnya, kita mencari nilai Y. Nilai Y berada pada sudut BDC. BDC.
yang saling berseberangan dengan sudut ABD. Maka sudut BDC sama dengan sudut ABD. BDC akan sama dengan sudut ABD. Maka kita bisa menuliskan sudut BDC sama dengan sudut ABD, di mana sudut BDC-nya itu adalah 3Y, sama dengan sudut ABD-nya itu adalah 39. Maka 3Y sama dengan 39, Y sama dengan 39 dibagi 3, sehingga Y sama dengan 13. Selanjutnya, kita harus mencari nilai Z. Nah, nilai Z ini ada pada sudut DBC, yang dimana sudut DBC ini merupakan bagian dari sudut ABC. Dan sudut ABC ini, jika dijumlahkan dengan sudut BCD, ya, jika sudut ini dijumlahkan dengan sudut sebelah sini, maka akan menghasilkan besar sudut 180 derajat. Maka kita bisa menggunakan sifat itu. Jadi kita jumlahkan sudut ABC ditambah sudut BCD sama dengan 180 derajat. Sudut ABC-nya berapa? Sudut ABC-nya kita jumlahkan 39 ditambah Z. Lalu ditambah sudut BCD yang besarnya itu adalah 64. Maka 39 derajat ditambah Z derajat ditambah 64 derajat sama dengan 180 derajat. 39 ditambah 64 yaitu 103 derajat. Ditambah Z derajat sama dengan 180 derajat. Z derajat sama dengan 180 dikurangi 103. Kenapa dikurangi? Karena kan di sini bersifat penjumlahan operasinya, atau di sini itu positif 103-nya. Maka ketika pindah ruas ke ruas sebelahnya, yang tadinya positif akan menjadi negatif, atau yang tadinya plus akan menjadi min, sehingga 180 derajat dikurangi 103 derajat. Maka Z sama dengan 77. Untuk contoh soal nomor 3. Untuk contoh soal nomor 3 ini merupakan contoh soal tentang keliling dan luas jajar genjang. Nah, di sini ada sebuah jajar genjang ABCD, di mana kita harus mencari keliling dan luasnya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus bisa menentukan mana yang disebut alas, yang disebut tinggi, dan yang disebut sisi lainnya. Nah, tentunya di sini ada tingginya, atau tinggi jajar genjang ABCD ini adalah 6 cm. Lalu, mana alasnya dan sisi lainnya? Kita harus menentukan alasnya terlebih dahulu. Yang ditentukan sebagai alas adalah yang tegak lurus dengan tinggi. Sisi yang tegak lurus dengan tinggi jajar genjang ini adalah sisi AB. Maka sisi AB ini adalah alasnya atau yang dijadikan alasnya. Lalu jika ini alasnya, maka ini yang akan dijadikan sisi lainnya atau yang disimbolkan dengan B. Maka kita bisa menuliskan A atau alas adalah 12 cm, sisi lainnya yaitu B sama dengan 9 cm, dan tingginya adalah 6 cm. Yang ditanyakan A adalah K atau merupakan simbol dari keliling, B luasnya atau L besar. Untuk mencari keliling, rumusnya adalah K sama dengan 2 dikali A ditambah B. 2 dikali A-nya adalah 12, B-nya adalah 9. Maka 12 ditambah 9 yaitu 21. K sama dengan 2 dikali 21, K sama dengan 42 cm. Lalu untuk mencari luasnya, luas rumusnya sangat sederhana, yaitu alas dikali tinggi. Alasnya adalah 12, tingginya 6. Maka 12 dikali 6 sama dengan 72 cm persegi. Nah, mau mengingatkan kembali ya tentang
tentang satuan dari keliling dan luas. Nah, kemarin masih ada beberapa yang salah. Nah, di sini kita Mem akan mengingatkan kembali. Jadi kalau keliling itu satuannya tidak memakai persegi. Jadi kalau misalkan yang diketahuinya itu satuannya cm, maka cukup saja satuannya adalah cm. Tapi kalau misalkan satuannya di sini ada meter, maka satuannya kita gunakan meter saja atau m. Tapi kalau luas, ingat harus menggunakan persegi atau kuadrat ya.